Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan seluruh pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, saya Sonta Veronica ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan firman Tuhan melalui siaran renungan kita hari ini. Kiranya waktu yang singkat ini menjadi berkat yang nyata bagi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Filipi 2 ayat 7 sampai ke 8 dan saya beri judul Turun dulu baru naik. Kerendahan hati Kristus sebagai cerminan hidup kita. Saudara, pernahkah kita merasa sulit untuk mengalah? Sulit untuk mengakui kesalahan? Atau mungkin sulit untuk diam saja ketika kita sebenarnya yang paling benar? Kita hidup di zaman yang mengajarkan kita untuk selalu tampil, selalu menonjol, selalu membuktikan diri. Dunia berkata, jangan mau direndahkan. Tetapi hari ini firman Tuhan datang dengan arah yang berlawanan. Filipi 2 ayat 7-8 demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus punya segalanya dan ia melepaskannya. Hal yang paling penting kita mengerti tentang kerendahan hati Kristus adalah ia tidak merendahkan diri karena terpaksa. Ia melakukannya dari posisi yang paling kuat. Yohanes pasal 13 mencatat bahwa tepat sebelum Yesus berlutut membasuh kaki murid-muridnya, ia tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ia tahu siapa ia. Ia tahu kuasa apa yang ada padanya, dan justru karena itu ia tidak perlu membuktikan apapun. Ia berlutut, ia mengambil kain, ia membasuh kaki yang kotor satu persatu, termasuk kaki Yudas yang beberapa jam lagi akan mengkhianatinya. Yesus tahu itu, tapi ia tetap berlutut. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita jujur. Di media sosial, kita pilih foto yang terbaik yang akan kita posting. Di kantor, kita ingin nama kita yang disebut saat ada keberhasilan. Di rumah, kita enggan mengalah karena kita merasa paling banyak berkorban. Tidak ada yang salah dengan ingin diakui. Itu manusiawi. Tetapi ketika keinginan itu menggeser kesediaan kita untuk melayani, disitulah kita perlu berhenti dan bertanya, apakah saya sedang menghidupi karakter Kristus atau karakter dunia? Saudara, ada sesuatu yang indah dalam kerendahan hati Kristus. Filipi 2 tidak berhenti di ayat 8 tentang penderitaan dan kematiannya. Bacalah ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Prinsip kerajaan Allah adalah kebalikan dari prinsip dunia. Dunia berkata, naik dulu baru dihormati. Allah berkata, rendahlah dahulu dan aku yang akan meninggikan. Matius 23 ayat 12 berkata dengan sangat jelas, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bukan hanya janji teologis, ini terbukti dalam keseharian. Pemimpin yang paling dihormati dan dikenang bukanlah yang paling keras berteriak tentang kehebatannya. Orang tua yang paling dirindukan anak-anaknya bukanlah yang paling banyak menuntut. Teman yang paling dicari bukanlah yang paling pandai bicara tentang dirinya sendiri, tetapi yang paling mau mendengar. Kerendahan hati menarik orang, bukan mengusir. Ada satu hal sederhana yang bisa kita coba hari ini. Temukan satu orang yang bisa kita layani, diam-diam, tanpa berharap ada yang tahu, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Mungkin pasangan kita, mungkin rekan kerja, mungkin justru orang yang pernah menyakiti kita. Pendengar RRI Banten yang terkasih, kerendahan hati bukan berarti kita tidak berharga.
bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita harus selalu mengalah dari ketidakadilan. Kerendahan hati Kristus berarti kita cukup aman dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kita tidak perlu terus-menerus membuktikan diri kepada siapapun. Kita tidak perlu selalu menang dalam setiap perdebatan. Kita tidak perlu selalu ada di garis depan. Kita bisa berlutut karena kita tahu siapa yang duduk di atas tahta. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, aku datang dengan jujur, kerendahan hati itu sulit bagiku. Ada bagian dalam diriku yang selalu ingin dilihat, ingin diakui, ingin dimengerti. Tetapi hari ini aku diingatkan oleh teladan-Mu. Engkau yang adalah Tuhan atas segalanya memilih berlutut. Ajarlah aku untuk melakukan hal yang sama, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku kuat dalam-Mu. Biarlah hidupku mencerminkan kerendahan hati-Mu di rumah, di tempat kerja, dimanapun Engkau menempatkan aku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya dapat memberi kekuatan baru bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, serta seluruh pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Saya, Sonta Veronica, mengucapkan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.